Halo, assalamualaikum sahabat koperasi, sahabat tani tujuan ekspor. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini adalah hari kedua dan ketiga bimbingan teknis, pendampingan pangan, dan disverifikasi produk bagi IKM olahan rempah dan bumbu Nusantara. Dan dalam kesempatan kali yang kedua dan ketiga ini dibuka dengan pemaparan tentang kualitas biji lada hitam, spek ekspor, mutu ekspor, kualitas mutu 1 atau kualitas ASTA. Dan nanti selanjutnya dilakukan praktek pemisahan antara biji lada hitamnya dari debu, cangkang yang masih melekat, menir, biji enteng, lada yang berjamur, dan juga pemisahan biji lada putih yang masih bercampur dengan biji lada hitamnya. Seperti biasa, dalam pemaparan kali ini disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dede Saputra, yang sangat ahli dalam bidang kualitas biji lada hitam dan juga ahli di bidang ekspor lada dan rempah Nusantara. Biar malah justru produknya nanti lembab dan gak bagus keringnya. Ya. Setelah itu kemudian kita simpan. Biasanya kalau di PKL itu disimpan di dalam sarung goni, kemudian didiamkan dulu beberapa hari, baru kemudian diproses sama dia hand picker. Ya, hand picker itu nanti ada orang yang kerja di atas meja itu bisa dengan tangan. Ya, atau ada juga sebagian yang pertama adalah diayak dulu, bisa tangkai, bisa kaki serangga, baru kemudian di hand picker. Ya, hand picker, baru kemudian kelompokkan. Kemarin saya lihat yang pas di tempatnya Mas Yudi sudah ada ya pemisah mekanis ya, separator mekanis yang tiga baris ya. Itu berarti udah bisa ya tanpa ini, tapi tetap dalam prosedur di SNI itu atau di ASTA wajib yang namanya hand picking ya, kan masih ada ini kulit yang nggak sesuai ataupun ada rumput dan segala macam atau ada kerikil ya, itu benda asing. Jadi caranya nanti kita timbang sampel ya, kita udah mengukur ketepatan nanti dari sini sekitar 0,1% kurang ini 0,1 gram. Artinya apa? Timbangan udah kita ukur. Nah nanti kita minta sebagai ngayak dulu ya, ngayak. Kemudian dan itu presentase lada awal kita timbang dulu berat yang utama, dibagi dengan gabungan dikurang dengan sampel. Kalau yang disebut dengan WT pengayakan gabungan itu kan tak benda asing dibagi dengan berat awal dikurang dengan benda asing kali 100%. Itu persentase benda asing. Nah, jadi nanti kita timbang dulu nih si benda siapa kan sampel. Bisa kita ambil berapa Kak Dede? Kita ambil misal 100 gram. Kita timbang dulu 100 gram. Dan setelah itu nanti diayak, kita pisah berapa banyak kotorannya. Ya. Kemudian habis itu diayak sekali lagi, masih ada lagi kesalahan. Ya. Dan kemudian baru hand picking. Ya, kita selesaikan. Nah, berat sampah dibagi dengan berat awal dikurang sampah kali 100%. Berat sampah per berat total dikurang dengan sampah kali 100%. Ya, dengan teknik hand picking. Kalau tadi kita masih ngayak, yang kedua adalah menggunakan hand picking. Ya, berarti nanti sortasi tangan. Kita pisah benda asingnya. Kenapa? Pak, kalau disortasi pakai tangan biasanya lebih detail karena dilihat pakai mata. Kalau diayak kan masih ada yang tertinggal. Oke? Nah, caranya apa? Nanti kita ngambil misalnya sekitar 2 kilo. 2 kilo itu kita bagi menjadi 4 bagian nanti. Ya. Jadi ditaruh kayak gini, kita bagi aja pakai tangan jadi 4 bagian. Bagian-bagian yang berlawanan diambil. Misalnya anggap A sama C gitu, atau B dengan D. Kita pilih 2 bagian berlawanan itu, kemudian kita ambil benda asingnya lewat tangan. Kita sortasi,
si A, kita sortasi si B. Jadi untuk nentuin benda asingnya nanti jumlah ya A dalam graf, benda asing A dalam graf ditambah dengan benda asing C dalam graf dibagi 2 kali 100. Itu jumlah kadar benda asing dengan metode hand picking. Ya. Nih, nanti ada lada, taruh di meja atau taruh di loyang bagi 4. Ya. Setelah dibagi 4, ambil yang sisi berlawanan. Oke? Nah, dari sisi berlawanan itu, misal si A ngerjain kelompok ini, si C ngerjain kelompok ini. Sortasi pakai tangan. Ya. Hasil kotoran di sini sama hasil kotoran di sini dijumlah bagi 2 kali 100. Itu yang disebut dengan persentase benda asing dengan metode handpicking. Sebelum sortasi dilakukan, kita timbang dulu biji lada hitamnya untuk mengetahui berapa berat biji ladanya sebelum sortasi. Tambahnya open men lo karo tanganmu. Iya. 1004. Ini Kecilin saya aja ya, Sam. Timbang-timbang dulu. Oke, yuk. Kita mulai dari pemisahan debu dan menir dengan cara ditampi seperti ini. pakai lo. Jangan topi. Nah, tadi berapa? 46. Tambah 27. 73 bagi 100 deh. 73 bagi 1000 ya. Kali 100. 7,3%. Ini benda asing. Nih sini. Yang pertama tulis 1. Ya ini sini. 1 di atas. 1 sama dengan 7,3%. 7,3%. Tuh, tinggi banget kan? Selanjutnya kita lakukan sortasi biji lada dengan cara hand picking seperti ini. Dalam sortasi ini kita pisahkan cangkang yang masih tertinggal, lada enteng dan biji lada putih yang masih bercampur. Jadi nanti dia nempel ke lantainya. Banyakan sih. Enggak. Ini dibagi ini dikurang ini kali 100%. Ini yang lebih gampangnya aja langsung. Gampangnya aja. 9 langsung bagi 1000. Jadi bobot enteng dibagi bobot awal dikali 100. Satu. Hitung. Ya, 9 dibagi 1000 kali 100. Jadi sisanya berarti ditimbang lagi Pak? Yang ini timbang juga, kan belum ditimbang. Belum dipilih, nggak dipilih dulu. Ya ini mau yang kedua nih. Kan tadi yang pertama yang metodenya pakai. Contoh 928. Nah, bisa tuh Pak. Apa dari pabrik jadi Anu nih. Apa jenenge? Iki nih. Cangkang. Iya, cangkang termasuk karena biaya mutunya nggak masuk kan? Kan maksimum berapa? Maksimum cuma 2 kalau untuk mutu 2 kan? Sementara 7,3. Yang pas di hand picking cuma 2 kan? 2%. Berarti masuk ke dalam mutu 2. Berarti yang ini mutu 2 ya. Oke ya, paham ya? Sekarang ya, jamur. Pindahin ke tempat kosong lagi. Jamur nih. Yang jamur ya. Coba. Mana dia? Nyekelnya angel ya. angel. Di ini aja, Jamur. berarti yang jumlah yang ini dibagi dengan jumlah yang akhir. Gak usah pakai bagi sama juga. Ya. Jadi yang kotor bagi si berat yang sisa dari berat awal tadi berapa? Kali 100.
Kemudian long grain kayak model padi biryani itu loh, P7. Beras P8, bean residu P9, berarti yang kotor, peanut kacang P10. Karena kita ini adalah bean pakai P2 ya. Setting di sini P2 ya. Kalau mau turunin lagi misalnya Setelah sortasi selesai, maka biji lada hitam utuh kita tes kadar airnya menggunakan tester elektrik seperti ini. oke, mana yang punya Bapak tadi? Nih, udah? Udah kita ambil, masukin sini Pak. Ini sama? Sama. Kita ambil ya. Penuhin sampai sepenuhnya. Oke. Oke. Sip ya, udah ya. Oke ya, deal ya, udah ya. Oke. Taruh di sini, pastikan nggak ada kotoran di dalam. Kita rusak sensornya. Ini sensornya yang hitam ini kalau ngelapnya pakai kuas. Jangan sering dipegang-pegang, ya. Yang ada di dalam ya Pak? Udah ya? Udah? Udah? Saya pencet ini ya. Teman-teman, karena yang disortasi masih satu partai, maka hasil kadar air dari tester elektrik pun sama hasilnya, yaitu 12% setengah ya teman-teman. Di sini nggak ada. Mana coba? Di sini nggak ada. Tapi yang diukurnya beda. Oh iya iya. Ya. Nih, bacanya moisture tester. Bukan GL tester ya. Bentar, 12,5. Oke ya. Saya pindahin ya, saya balikin ya. Ini pakai baterai nih. Dicas aja boleh, baterai boleh. Ini nanti habis dipakai dibersihin biar nggak menimbulin ini. Ya. Ada sisi nggak boleh Pak? Nah, ini ada ininya. Sensitifnya nanti rusak. Ya. Oke. Deal ya, udah ya? Udah dipindahin? Udah. Sini kelompoknya. Nih, coba ukur sendiri. Yuk. Pencet ini ya, yuk. Ya, bentar. Dah, ada P2 ya. Nah. Sama ya? Sama. Satu produk soalnya. Hasilnya sama. Ya, berarti nanti kamu harus keringin lagi sampai 12 supaya kualitas satu dia. Ini warnanya gimana menurut kalian? Coba isi yang ke bawah, yang bawah. Kemudian sortasi cara kedua, kita menggunakan cara perendaman menggunakan air untuk menentukan lada yang berbobot dan biji lada yang enteng, dan sekaligus ditentukan berat antara biji lada bobot dan enteng. Dan di sini dikumpulkan kualitas lada yang disortasi ini tergolong mutu 2 dan tidak masuk ke dalam mutu biji lada kualitas asta. Karena yang kita uji coba adalah kualitas biji lada asalan. Biji lada asalan di sini adalah bukan berarti jelek ya teman-teman. Biji lada asalan artinya biji lada hitam yang masih bercampur dengan debu, menir, lada enteng, kemudian yang masih berjamur, dan juga masih bercampur dengan lada putih ya. Mengapa terjadi lada putih di sini? Karena tadinya lada yang kita petik itu ada yang sudah matang, kemudian setelah kita rontokkan tanpa sengaja kulitnya mengelupas, dan hasilnya dan menjadi lada yang putih. Coba 18 bagi 50. 19 bagi 50 kali 100. Di situ berapa maksimum?
biji enteng. 5,0. 5%. 5%. Itu 38%. 5% kan? Iya. Kalau yang mutu 1 berapa persen? 2. Ini berapa? 5. Berarti terus ini hasil Mutu 2 maksudnya. Tetap mutu 2. hasil berapa? Berapa persen tadi? 38. 38, berarti nggak masuk ke dalam mutu 1 atau 2. Terus di sampingnya, di samping keterangan tidak termasuk dalam spesifikasi. Ya. 50 kurang 18 berapa? 38. 50 kurang 12? 38. 12 per 38. 13 bagi 38. 12 12. kali 100. 31,57. Ya, sekitar segitu kan? Sama aja, 38 sama 31. Ini adalah handpicking ya teman-teman, pemilihan biji lada putih yang masih bercampur dengan biji lada hitamnya. Setelah sortasi, kemudian kita timbang, lalu kita masukkan biji lada hitamnya ke dalam botol-botol seperti ini. Ini diperuntukkan untuk pasar domestik atau pasar yang menjangkau pembelian biji lada yang tidak terlalu banyak, tapi dengan spek atau mutu kualitas ekspor ya. Ya. Nolin, dah 350 dengan tepat. Kurangin. Dah, taruh situ style. Jadi bisa dijamin 100% bahwa lada hitam yang kita kemas di sini betul-betul murni lada hitam berkualitas dan bermutu, 100% lada hitam murni. Sama kayak gini juga. Nih, ada juga yang dijual di dunia nih. Ini saya ambil pas di Amerika nih. Ini yang tapi masih mutu 2. Apa kabarnya kalau mutu 1 kan? Keren, Pak. Keren. Dek. Aku duluan ya. Ya. Pagi kita lagi. Siap, balik. Thank you. Kalau di desain ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini juga kita membuat lada hitam bubuk sisa dari pengemasan lada hitam yang kita sudah sortasi tadi ya, sahabat dan teman-teman semua. Dan kita kemas dalam botol-botol kaca seperti ini sesuai ukuran. Dan ini memang kemasannya belum kita pakaikan label ya teman-teman, karena memang label ini baru kita buat.
Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah bubuk lada hitam yang juga sama murni dari biji lada hitam Lampung Timur yang memang berkualitas ekspor ya. Sebagai penutup, ini penjelasan dari Mbak Stella yang memaparkan tentang syarat dan ketentuan makanan kemasan ya. Tujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.